أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang sejuk ini, alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam kajian rutin kita, yang mana pada bulan ini, bulan Hijriah, berada di bulan Syawal, sudah masuk tarikh atau tanggal 10 Syawal, tepatnya tanggal 22 Mei 2021. Saya pada bulan Syawal ini menyajikan kajian yang spesial, juga masih berdasarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan pada salat subuh, tetapi lebih spesial lagi berkaitan dengan apa yang kelanjutan yang pernah disampaikan baik dari pelaksanaan salat Id, yaitu tentang tema takwa. Dan insya Allah kita lanjutkan lagi pada hari ini karena banyak hal yang perlu, yang penting untuk kita simak dari konsep takwa ini. Jadi konsep takwa ini adalah konsep yang sangat sentral, sangat penting bagi kita sebagai umat yang beriman, umat Nabi Muhammad SAW, karena semua jenis ibadah, khususnya berkaitan dengan puasa dan salat, itu muaranya, ujungnya, outputnya atau outcome-nya itu adalah ketakwaan. Jadi pada pertemuan lalu juga disampaikan bahwa tujuan puasa la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Juga ibadah yang utama yang lainnya, ya, yaitu khususnya ibadah salat. Sebutkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ujungnya juga adalah agar kalian itu menjadi orang yang bertakwa. Jadi kata takwa ini sangat penting untuk kita ketahui maknanya, artinya, kedudukannya maupun manfaat atau hikmahnya atau balasannya, ya, yang sudah pernah kita sampaikan yang lalu bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang beriman itu, orang yang bertakwa, yaitu surga Firdaus, ya. Dan surga Firdaus itu adalah ulaika warisun allazina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Surga Firdaus itu adalah merupakan warisan, ya, diwariskan kepada orang-orang yang bertakwa, dan warisannya itu sifatnya kekal abadi. Inilah yang kita harapkan, yang kita janji, yang sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ditekankan bahwa muara dari seluruh ibadah adalah la'allakum tattaqun. Nah, banyak hal yang berkaitan dengan takwa ini yang perlu kita bicarakan, ya. Tujuannya terutama untuk memastikan bahwa setiap manusia itu mengetahui apa yang menjadi tujuan hidupnya. Yang kedua, sebagai motivasi hidup bagi kita ini, bahwa dengan adanya janji Allah ini, dan Allah sebaik-baik pihak yang menepati janji, kita semakin yakin akan kehidupan yang abadi di akhirat penuh dengan kenikmatan. Nah, itu yang paling pokok, ya. Paling pokok itu untuk kita camkan dalam hati kita untuk menjadi motivasi, sehingga kita tidak terlena dengan dunia ini. Kita akan senantiasa memanfaatkan waktu beribadah sesuai dengan tujuan dari takwa. Tujuan kita hidup di dunia ini untuk mencapai ketakwaan. Baik, saya sekilas saja beberapa
yang saya baca tadi di dalam surah Ali Imran ayat 133. Jadi ini juga ada berkaitan dengan praktek ibadah kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga. Ya. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini poinnya itu adalah disediakan bagi orang-orang bertakwa. Kita yakin bahwa agama kita Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan bahwa surga itu sudah ada. Ya, seperti yang disebutkan di surah An-Najm, ya. Di samping Sidratul Muntaha, ya, ada surga ini, ya. Indah Jannatul Ma'wa. Salah satunya adalah surga yang disebut Jannatul Ma'wa. Jadi sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan baru akan dibangun. Kalau infrastruktur banyak ya baru akan dibangun. Tapi khusus untuk yang surga ini sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lah segera mencari ampunan. Nah, ini berkaitan dengan surga yang dijanjikan ini perlu kita mengetahui beberapa ayat suci Al-Quran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran berkaitan dengan orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya memang banyak tema yang bisa dibahas berbicara tentang takwa. Salah satunya yang berkaitan dengan kedudukannya, ya sifat-sifatnya. Tapi sudah sebagian kita bahas lalu bahwa orang-orang bertakwa punya sifat-sifat atau ibadah-ibadahnya seperti apa, sudah kita bahas pada malam. Kita fokus pada apa yang disediakan orang-orang bertakwa ini. Itu kita mulai dari surah Ali Imran ayat 133. Ya. Pada ayat 34, 134 dan 35 itu adalah berkaitan dengan ibadahnya, ya, praktek ibadah yang dilaksanakan. Karena fokus kita yang berkaitan dengan seperti apa sih surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita langsung pada ayat 136-nya. Ulaika jazaa'uhum maghfiratun mir rabbikum wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Jadi ini yang masih dibaca pada rakaat pertama tadi juga. Balasan bagi mereka ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kadarnya. Nah, ini adalah selalu dalam Al-Quran kalau sudah bicara surga paling sering itu selalu ada kata-kata tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anhar. Jadi di sekitar surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Taman-tamannya berupa sungai-sungai. Jadi ini adalah jaminan dalam hidup di dunia ini selalu kita berbicara tentang air. Jadi di mana ada air di situ ada kehidupan. Pasti ada kehidupan. Baik makhluk hidup yang lain maupun manusia. Ya, kota-kota yang dibangun selalu dekat dengan air, sungai-sungai, laut dan seterusnya. Atau kalau ada mata air pasti berkerumun manusia di sana. Atau kalau ada mata air pasti banyak burung-burung yang di sana, pasti banyak binatang di sana. Ini adalah sebuah kesesuaian antara kehidupan di dunia dan di akhirat. Jadi jaminan di dunia masih ada air untuk kehidupan, di akhirat pun juga tetap ada air, gitu ya. Hanya airnya sudah sangat bersih, sangat jernih, ya baik yang diminum maupun yang untuk keperluan lain. Nah, kalau saya mengutipkan, ini ada beberapa ayat Al-Quran yang selalu menunjukkan jaminan orang bertakwa. Ya, yaitu di surah Al-Hijr, Ad-Duhan, Az-Zariyat, At-Tur, Al-Qamar, Al-Qalam, Al-Mursalat sampai An-Nabai. Ada sekitar 7-8 ya, yang diawali dengan kata-kata innalil muttaqin. Ya, sesungguhnya kalau sudah ada kata inna itu adalah sebuah jaminan. Benar-benar itu akan ada. Ya, jadi ini banyak dalam Al-Quran yang memulai dengan innalil muttaqin. Nah, yang pertama di surah Hijr, ini sama bunyinya dengan di surah Ad-Duhan. Di surah Ad-Duhan, di surah Az-Zariyat gitu ya. Az-Zariyat dengan Al-Hijr itu sama. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang bertakwa itu berada dalam surga-surga. Ya, surga di sini selalu diartikan juga dengan taman-taman. Dekat mata air yang mengalir.
wa uyun diartikan di sini para mufassir mengartikannya sebagai mata air yang mengalir. Sama juga di surah Az-Zariyat yang aman-taman surga dan mata air. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Nah, cuma yang berikutnya berbeda-beda. Ya. Pada surah Al-Hijr pada saat saya pernah bahas juga pekan lalu bahwa apabila manusia akan masuk surga akan disambut oleh para malaikat. Mereka disambut dengan penghormatan. Seperti kalau ada kejuaraan Piala Dunia kita disambut. Ya kalau orang-orang yang juara sepak bola paling spektakuler olahraga yang ada di bumi ini, di planet ini, kalau mereka juara disambut dengan penuh penghormatan. Kita di akhirat pun juga disambut, ya bersama dengan pasangan kita dan disambut oleh para malaikat. Disampaikan kepada kita ini. Nah, ini adalah jaminan Allah bahwa apa yang akan disampaikan, kata-kata yang akan disampaikan oleh yang menyambut kita sudah ada disebutkan. Kita sendiri juga sudah ada kata-kata yang dikutipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, ya, terang di surah Az-Zumar bahwa kita akan menyuntahkan kata-kata memuji Allah dan berterima kasih atas apa yang sudah dijanjikan. Nah, disampaikan kepada kita udhuluha bisalam, amin. Ya, udhuluha bisalamin, amin. Aminin. Maaf, ini ada yang keliru. Ya, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman. Nah, itu adalah jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ucapan-ucapan dari orang yang menyambut kita. Dan juga ada sesuatu ini di dunia ini kan banyak manusia yang mungkin ada rasa iri, ada dengki, ada yang lain-lain. Itu di akhirat semuanya itu akan dihilangkan. Ya, kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Kita nanti bisa aja di akhirat sama-sama penghuni surga, tapi di dunia mungkin ada rasa dendam. Ya, ada yang masih ganjal-ganjal gitu ya. Nanti di akhirat akan dihilangkan semua, dilenyapkan. Ya, wa nazakna ma fi sudurihim. Di sudurihim yang ada di dalam dada mereka. Ya, yang mungkin ya di antara sama saudara gitu ya. Min gildin ihwanain ala sudurim mutaqabilin. Jadi yang mungkin mereka ada sakit hati dan seterusnya pada saat di dunia baik kata-kata maupun perbuatan. Dan di akhirat semuanya nanti sudah merasa bersaudara. Ya. Jadi ihwana semuanya menjadi orang-orang yang bersaudara. Nah, di dalam surga yang dijanjikan itu la yamassuhum biha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya. Jadi ada jaminan kita akan menjadi penghuni tetap, bukan penghuni sementara. Jadi penghuni tetap terus-menerus kita ada di dalamnya dan kita tidak ada rasa capek lagi. Kalau di dunia ini kan pernah ditanya Rasulullah SAW, apakah di surga nanti kita ada istirahat? Tidak ada lagi tidur, istirahat tidur karena kita tidak ada lelah lagi. Jadi semuanya kenikmatan terus-menerus dan kenikmatannya itu sifatnya terus-menerus bahkan semakin bertambah semakin bertambah. Nah, juga di surah Ad-Duhan, ya surah Ad-Duhan disebutkan innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Di surga tidak ada ancaman apa-apa kita terhindar dari api neraka. Ya, di jannati wa uyun, di dalam taman-taman dan mata air. Selalu diulang-ulang ini yaitu taman-taman berupa keindahan, kenikmatan, keindahan, kenyamanan, ya. Dan juga disiapkan yalbasuna min sundusin wa istabrakin mutaqabilin. Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadap-hadapan. Jadi kita akan selalu kumpul-kumpul di sana. Pakaian yang kita akan pakai sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi laki-laki sutra yang tadinya tidak boleh di dunia, di akhirat sudah boleh. Emas juga demikian, yang memakai sutra halus dan tebal. Kenapa tebal ini? Saya baca dalam sebuah hadis. Tebal ini katanya kalau para bidadari ini yang disediakan oleh Allah sebagai pesan hidup kita hanya memakai satu lapis itu masih terbayang. Ya, apa yang terbayang kita sudah tahu semuanya. Jadi dikasih lapis sampai 7 lapis. Kalau 1-2 lapis masih terbayang. Saking dasarnya. Kalau di dunia ini kan paling 1 lapis, 2 lapis bayang, 3 lapis mungkin. Nah, itu sudah tidak. Tapi ini sampai 7 lapis. Ya.
Kadzalika wa zawajnahum bihurin in. Demikianlah kami berikan kepada mereka bidadari. Pasangan-pasangan hidup kita akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan bidadari, lam yatmisunna insum qablahum wajah. Jadi tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia. Jangankan oleh jin, jangankan oleh manusia jin aja tidak pernah menyentuhnya. Luar biasa. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Di dalamnya mereka minta segala macam buah-buahan dengan aman dan tidak ada kekhawatiran. Jadi kita di sana disiapkan berbagai macam jenis makanan, minuman, buah-buahan, berbagai jenis burung yang kita suka sesuai dengan apa yang kita inginkan dan apa yang kita kehendaki. Yang terbetik dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan, semuanya bisa disediakan. Nah, satu lagi kita ingatkan, la yazukuna bihal mauta illal mautatal ulai. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Ini rumusnya itu kan mati seperti yang dulu pernah saya cerita bahwa matinya kita hidup ini selalu berpasang-pasang. Matinya 2 kali, hidupnya 2 kali. Padahal kita mengenalnya mati sekali. Tapi Al-Quran menerjemahkan bahwa sebelum kita hidup dipertemukan jasad dengan ruh itu disebut juga mati. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadi itu tidak ada. Kemudian kita hidupkan, summa yuhyikum, summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Kemudian kami dikembalikan kepada Allah. Jadi kamu tadinya tidak ada, dihidupkan, dimatikan di dunia, kemudian dihidupkan lagi pada saat hari kiamat, dan kamu akan terus-menerus hidup di sana. Makanya di dalam surganya khalidina fiha abada. Penghuni surga itu adalah dia kekal dalamnya. Sementara penghuni neraka ada 2 macam, ada yang tinggal sementara di sana dan ada yang juga kekal, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang mensyirikatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang tidak percaya tentang adanya Allah, tentang adanya Tuhan. Nah, ini adalah jaminan-jaminan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di surah Az-Zariyat juga sama tadi. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman surga. Ini juga sudah menunjukkan bahwa apa-apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada di taman surga. Di surah Tur, saya ambil sedikit-sedikit aja. Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya orang-orang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Kenikmatannya luar biasa. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis bahwa kenikmatan surga yang kita gambarkan ini tuh hanya yang bisa dibahasakan. Pada dasarnya itu belum ada bahasa dunia yang bisa membahasakan kondisi surga itu yang paling representatif. Bahasa apapun yang paling kuat adalah bahasa Arab. Tapi ada hadis yang menyebutkan bahwa yang di surga sebenarnya itu belum terbayang oleh pikiran kita, juga oleh mata kita, belum terbayang oleh, belum pernah terlintas di dalam pikiran, belum pernah dilihat oleh mata, dan belum pernah didengar oleh telinga dalam sebuah intensinya. Baik usunun maupun ainun, telinga, pendengaran, penglihatan, bahkan terlintas dalam pikiran juga belum. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa kenikmatan yang ada disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti itu adalah betapa penuh dengan kenikmatan, bertaburan dengan berbagai macam kenikmatan. Yang kita bisa rasakan di dunia sendiri itu yang berupa bahasa-bahasa itu hanya yang terbatas. Walaupun Al-Quran sudah banyak menyebutkan seperti itu. Karena ini berdasarkan hadis. Karena ini dunianya beda. Kalau di dunia ini bahasa dunia, nanti di bahasa di akhirat itu jauh lebih dahsyat. Kenikmatannya pun juga demikian. Apa yang kita nikmati di dunia itu hanya bagian kecil saja. Kenikmatan di akhirat lebih dahsyat. Keindahannya juga demikian. Kenyamanannya juga demikian. Yang disebut tadi amin itu nikmat dan keamanannya jauh lebih dahsyat daripada yang kita bayangkan. Sebetulnya karena akal manusia, pendengaran manusia, hati manusia, mata manusia yang ada di dunia masih sifatnya terbatas. Nanti kalau di akhirat baru dibuka semua, baru kelihatan mata, hati itu terutama. Makanya disebutkan di dunia ini, mangkana fiha ya'ma wa huwa fil akhirati ya'ma wa adallu sabila. Siapa yang buta di dunia, di akhirat juga dia buta. Tapi siapa yang tajam hatinya di dunia, juga nanti kebalikannya di akhirat, paralel dengan di akhirat itu dia akan tajam penglihatannya.
dan seluruh manusia diberi ketajaman itu, sehingga dia tahu benar-benar ini yang baik, ini yang benar, ini yang saya lakukan, ini yang tidak, dan semuanya akan ditunjukkan. Yang terakhir di surah Naba ini, innalil muttaqina mafazah, sesungguhnya orang bertakwa mendapat kemenangan. Nah ini lagi. Nah, kenapa? Karena di dunia itu kan sifatnya orang bertakwa seperti dia. Jadi innamal hayatud dunya lahwun wa laib. Kata-kata permainan dan sendagura itu permainannya, gamenya juga jelas. Jadi di dunia ini bagi manusia adalah lapangan untuk hidup. Silakan kamu hidup di sana, nanti akan diketahui siapa di antara manusia yang ahsanu amalan, yang terbaik amal. Itu adalah beri kesempatan. Ya, kalau sepak bola hanya 2 kali 45 menit. Kita di dunia ini hanya beberapa tahun. Ukurannya di akhirat itu cuma illa qalilan. Ya, setengah hari atau kurang dari itu. Di surah Al-Mu'min itu ditegaskan itu ya. Manusia nanti pada saat dia sudah dibangkitkan, dia baru merasa ternyata kita di dunia pas sehari atau setengah hari. Bahkan kurang dari itu. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa kamu tinggal di dunia hanya seperti orang yang mampir berkenalan dengan temannya, ngobrol-ngobrol, sudah itu pergi. Paling lama mungkin 1 jam kita kalau mampir berdiri. Kadang-kadang kita tahan ya, ketemu dengan kawan, sudah lama tidak pernah ketemu, kita berdiri ngobrol terus sampai 1 jam. Sudah itu kita pergi. Nah, seperti itulah gambaran dalam Al-Quran menyebutkan bahwa dunia kayak ini. Mampir sebentar saja. Padahal kenikmatan dijanjikan itu sangat besar. Ya, makanya orang yang menang itu di dunia, menang memanfaatkan waktu, tidak menyia-nyiakan waktu untuk banyak bermain-main, tapi permainannya adalah berkaitan dengan ibadah yang akan mengarahkan dia untuk kehidupan yang lebih baik di akhirat. Disediakan bagi mereka hadaika wa anaba, kebun-kebun dan buah anggur, ya wa kawaiba atraba, dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Ya ini kita sudah mampu ini kalau gadis-gadis remaja sebaya, bahkan orang menyebutkan bahwa dia terus perawan, tidak pernah dia mengalami yang haid dan seterusnya. Keistimewaannya para pasangan hidup yang ada di surga. Saya membaca sebuah riwayat juga menyebutkan bahwa pasangan hidup manusia di akhirat itu sudah disiapkan. Nah, jadi gua beri peringatan, jangan katanya coba-coba para ibu-ibu untuk menyakiti suaminya. Karena pasangannya hidup di akhirat nanti dia cemburu, ya, melihat ada istri yang durhaka, tidak patuh kepada suaminya. Karena pasangannya nanti di akhirat dia sudah menanti dan dia cemburu kalau diperlakukan seperti itu. Nah, hati-hati nanti sampai di sana dicubit gitu ya. Mungkin ya. Jadi sangat luar biasa ini. Mereka sudah menanti. Bahkan saya sebut dalam sebuah hadis saya baca itu, mereka sudah sangat rindu. Coba, ada orang yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala sudah merindukan kita, orang-orang yang taat beribadah, yang sudah di masjid-masjid dari majelis-majelis ini kan disaksikan oleh para malaikat, ada orang yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita yakin ini, ya. Kalau benar-benar kita sudah yakin, benar-benar dahsyat. Dunia yang kita lihat sama-sama. Yang terbayang kita kehidupan akhirat. Walaupun Al-Quran hadis menyatakan bahwa jauh dari yang Anda bayangkan, itu jauh lebih dahsyat lagi. Sulit kita mencari kata-kata yang bisa bisa untuk mewakilinya, kenikmatannya, kedahsyatannya. Kalau mereka sudah sangat merindukan kita juga harus menanamkan bahwa kita pun rindu pada mereka. Bukan berarti bahwa kita lalu mengabaikan semua ya. Di dunia ini tetap kita jalani dulu, karena ini adalah bagian dari proses kehidupan. Juga disiapkan ini wakasan dihaka dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Banyak lagi minuman yang disiapkan. Kalau di dunia kita yang namanya khamar ini haramkan, di akhirat disiapkan, tidak lagi memabukkan. Ini adalah jaminan dari Allah. Ada 4 jenis minuman di akhirat. Yang pertama, air susu. Susu ini ada yang menerjemahkan susu itu sesuai untuk semua umur. Seluruh penghuni surga akan mendapatkan air susu di akhirat. Kemudian madu, ya, gelas madu di dunia minuman sebagai obat sumpah. Kecuali kata di madu ya, kalau di madu banyak orang tidak senang. Tapi kalau madu dari lebah itu senang semua gitu ya. Kalau di madu ya dikasih kata dia aja sudah tak senang. Aneh juga manusia ya.
Sama dengan angka 13. Di dunia ini banyak yang tidak senang, takut dengan angka 13. Tapi kalau kasih gaji 13 mau dia. Ya, aneh juga ya. Angka 13, kalau nomor rumahnya tidak mau 13. Tinggal di hotel kamar 13 tidak mau. Tapi kalau gaji 13 dia mau. Wah, ini Indonesia ini aneh-aneh juga ya. Jadi gelas-gelas yang berisi minuman selain tadi dari khamar, madu, susu dan air biasanya. Air mineral lah kalau kita di dunia ini ya. Ya, dan di terakhir la yasmauna fiha lagwan wala kizabai. Ada juga di surah Al-Insan itu ya. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang dusta. Kata-kata dusta di antara tidak ada dusta di antara kita itu hanya di dunia. Di akhirat lagi itu tidak ada lagi ya. Surga ini tidak ada lagi kata-kata dusta, tidak ada perkataan dusta. Selalu salaman-salaman, selalu ucapan selamat-selamat. Nah, saya kira inilah yang saya sampaikan pada subuh ini, pagi ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita untuk kita fokus untuk ibadah. Seluruh kegiatan hidup kita dimasukkan karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah menjanjikan sebaik-baik pemberi janji adalah Allah dan paling menepati janji, hanya waktunya masih sifatnya gaib. Dan sesuatu yang gaib itu bukan berarti tidak ada. Ada dua kemungkinan yang disebut gaib itu. Pertama, gaib karena memang kita belum waktunya di sana. Ya, belum kita berpindah dari alam syahadah ke alam gaib. Ya. Jadi dari sisi waktu dan tempat, belum waktunya dan belum pada tempatnya. Dalam Al-Qur'an selalu diceritakan oleh Muhammad SAW tentang sejarah yang katanya itu sifatnya gaib. Seperti Nabi Yusuf. Ya, itu sifatnya gaib bagi Nabi Muhammad SAW karena Muhammad SAW sudah tahu setelah diberitakan. Jadi yang namanya gaib itu bukan sifatnya ahistoris, tapi dia itu pernah terjadi, tapi tidak disaksikan secara langsung. Nah, kita juga seperti itu. Kehidupan akhirat ini ada, hanya belum waktunya untuk kita sampai sana. Ada masanya. Nah, inilah yang kita nantikan, kita janjikan. Masa penantiannya sebentar. Mari kita manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Saya mengajak untuk bapak-bapak, ibu-ibu semua, adik-adik, saudara-saudara, terutama juga untuk dari sisi keluarga saya yang ada juga di sini. Diingatkan jangan sampai para dai, para mubalik ini banyak menceramai orang tapi keluarganya sendiri dilupakan. Gitu ya. Ini adalah bebannya. Dan saya selalu mengajak ini. Dan anak saya juga bikin kajian di rumah supaya itu tadi fokus pada kehidupan akhirat. Di dunia ini hanya alat untuk mempersiapkan pada kehidupan yang lain. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, dan juga kepada saudara-saudara yang sempat lain pada subuh ini. Kami doakan semuanya sehat-sehat, terhindar dari virus COVID-19, dan insya Allah semua kita ini akan bertemu nanti di akhirat, baik yang di masjid sini maupun yang ada lain, untuk kita sama-sama berkumpul lagi, bersilaturahmi, dan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.